Hai teman-teman, kembali lagi di mata kuliah Manajemen Risiko. Materi kali ini kita akan membahas mengenai Developing a Risk Management Plan. Risk Management Plan. Kita membuat rencana manajemen risiko untuk memitigasi risiko. Rencana ini membantu kita mengidentifikasi risiko dan memilih solusi terbaik. Ini juga membantu kita mencari solusi untuk memastikannya diterapkan sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan jadwal. Objectives of a Risk Management Plan, yaitu adalah tujuan utama untuk mengidentifikasikan goals atau tujuan dari suatu proyek. Berikut ini adalah beberapa tujuan umum untuk rencana manajemen risiko. Ada daftar ancaman, daftar kerentanan, biaya yang terkait dengan risiko, daftar rekomendasi untuk mengurangi risiko, lalu juga ada biaya terkait dengan rekomendasi, lalu ada juga analisis biaya manfaat, dan yang terakhir satu atau lebih laporan. Seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan studi kasus mengenai website. Nah, setelah membaca studi kasus tadi, lalu apa saja sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan? Berikut ini adalah 10 langkah yang perlu kita lakukan untuk menyelesaikan studi kasus tadi. Scope of a Risk Management Plan, yaitu adalah ruang lingkup mengidentifikasi batas-batas dari rencana. Batasan tersebut dapat mencangkup seluruh organisasi. Tanpa adanya batasan yang ditentukan, rencana juga bisa lepas kendali. Selanjutnya adalah Assignment Responsibilities, yaitu rencana manajemen risiko menjelaskan tanggung jawabnya. Kita dapat menentukan tanggung jawab untuk manajemen risiko PM, stakeholder, departemen atau kepala departemen, dan yang terakhir pejabat eksekutif seperti CIO atau CFO. Describing procedures and schedules for accomplishment. Kita membuat bagian dari rencana manajemen risiko ini setelah proyeknya dimulai. Setelah itu kita menyertakan solusi yang direkomendasikan untuk setiap ancaman atau kerentanan dengan tujuan untuk mengurangi risiko yang terkait. Meskipun kita dapat meringkas solusi dalam frasa singkat, solusi itu sendiri seringkali mencangkup beberapa langkah. Kita dapat menjelaskan setiap langkah ini secara lebih mendetail. Selain itu, kita dapat menyertakan garis waktu untuk menyelesaikan setiap langkahnya. Reporting requirements. Tujuan utama laporan ini adalah untuk memungkinkan manajemen memutuskan rekomendasi apa yang akan digunakan. Ada 4 kategori utama persyaratan pelaporan, yaitu yang pertama ada present recommendation. Di dalam present recommendation terdapat cost benefit analysis atau yang biasa disebut sebagai CBA. CBA adalah proses yang digunakan untuk menentukan bagaimana mengelola risiko. Dalam konteks ini, CBA harus mencangkup 2 item. Yang pertama ada biaya rekomendasi, yaitu rekomendasi adalah kontrol yang dimaksudkan untuk mengelola risiko. Dan yang kedua adalah manfaat yang diproyeksikan, yaitu adalah manfaat dapat dinyatakan sebagai uang yang diperoleh atau kerugian berkurang. Yang kedua adalah dokumen manajemen response to recommendation. Setelah kita memberikan rekomendasi kepada manajer kita, mereka akan memutuskan apa yang harus dilakukan. Mereka dapat menyetujui rekomendasi tersebut, tapi mereka juga dapat menunda rekomendasi tersebut, dan yang terakhir mereka juga dapat memutuskan untuk mengubah rekomendasi. Reporting requirements yang ketiga adalah document and track implementation of accepted recommendations. Dan yang keempat dan terakhir adalah plan of action and milestones.
Sekian pertemuan ketiga mengenai Developing a Risk Management Plan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.